Baik anak sekalian, kita bertemu lagi di ruang belajar ini. Kita lihat aplikasi dinamika rotasi pada katrol. Kita sudah mempelajari pada dua benda yang digantung pada sebuah katrol. Maka untuk menghitung percepatannya kemarin pada video yang digambarkan itu adalah A sama dengan sigma F per sigma M-nya. Mana yang lebih besar dikurangi yang kecil, dibagi dengan jumlah massa totalnya ditambah dengan K kali massa katrol tersebut. Nah, sekarang kita lihat pada sistem berikut ini. Kita disuruh untuk mencari percepatan dan tegangan tali. Tentukan percepatan dan tegangan tali pada sistem berikut. Diketahui M1 3 kg, M2 6 kg, massa katrolnya 2 kg. Nah, sekarang kita gambar dulu gaya masing-masing. Ini adalah W2. Sedangkan yang ke atas ini adalah T2. Oleh benda M2. Oleh katrol ada lagi T2. Kemudian di sini ada T1. Itu oleh benda M1 dan T1 oleh katrol. Nah, sekarang kita gambarkan arah percepatannya. M1 akan bergerak ke kanan, sedangkan M2 akan bergerak ke bawah. Kemarin kita sudah mempelajari rumus dari percepatan, bahwa A sama dengan sigma F dibagi dengan massa totalnya. Maka A sama dengan sigma F-nya adalah W2. Sedangkan gaya penggerak yang lain tidak mempengaruhi, maka kita tidak usah gambarkan W1. Kebetulan bidangnya masih licin, maka tidak ada gaya gesekan. Per M1 ditambah M2 ditambah dengan K dikali dengan massa katrol. Pada katrol K itu sama dengan setengah. Maka kita masukkan angkanya. A sama dengan W2 yaitu M2 dikali dengan G. Jadi kalau kita buat di sini bahwa M2 itu sama dengan 6 kilo, maka W2 sama dengan M2 dikali dengan G. 6 dikali 10 sama dengan 60, ya, sama dengan 60 Newton. Nah, maka kita masukkan 60 per M1-nya M1 3 ditambah M2 6 ditambah K-nya setengah dikali massa katrol 2, sehingga sama dengan 60 per 10 sama dengan 6 meter per sekon kuadrat. Nah, sekarang kita lihat tegangan tali, ya. Percepatannya udah ketemu 6 meter per sekon kuadrat. Nah, pelajaran sebelumnya hukum Newton pada pelajaran kelas 10 bahwa T1 dan T2 itu sama. Kenapa? Karena massa katrol pada soal itu diabaikan. Nah, sekarang ada massa katrol, maka T1 dan T2 akan berbeda. Dengan penurunan dari sigma torsi sama dengan I alpha dan sigma F-nya sama dengan M kali A, maka nanti kita akan dapatkan rumusan seperti ini. Ya, seperti ini untuk sistem ini, yaitu W2 per M1 tambah M2 ditambah K kali MK. Nah, sekarang kita lihat gerak translasi untuk benda M1. Tinjau benda M1. Sigma F sama dengan M1 dikali dengan A. Sigma F pada benda M1 adalah T1. Kalau ada gaya gesekan FK1, maka kurangi T1 dikurang FK1.
Karena tidak ada maka hanya T1. T1 sama dengan M1 dikali dengan A. Maka T1 nilainya sama dengan M1 3, A-nya itu 6. Sama dengan 18 Newton. Sekarang kita tinjau benda M2. Sigma F sama dengan M2 dikali dengan A. Kita lihat gerak translasi benda M2, yaitu geraknya ke bawah. Gaya penggerak yang mempengaruhi adalah W2 dan T2. Maka W2 dikurangi T2 sama dengan M2 dikali dengan A. Maka nilai T2-nya akan sama dengan W2 dikurang M2 dikali dengan A. W2 sama dengan 60. Ya, 60 dikurangi M2-nya 6 kilo. 6 dikali dengan A-nya 6. Sehingga 60 dikurangi 36 sama dengan 24 Newton. Ternyata T1 dan T2 itu tidak sama. T1-nya 18, T2-nya 24 Newton. Maka dengan memahami konsep A sama dengan sigma F per M, maka massa yang dibawa kita jumlahkan semua dikali dengan massa katrol kali konstantanya. Ya. Jadi kita bisa menghitung percepatan dan tegangan tali. Demikian contoh soal untuk dinamika rotasi pada sistem seperti gambar. Selamat belajar.